si Paingot Dakwar. Ada di antara manusia ketika dia diuji dengan kelapangan, kemudahan dan kekayaan dan kekuasaan, dia seolah-olah mengatakan Allah memuliakannya. Dan ada di antara manusia juga ketika dia diuji dengan kesempitan rezeki, kemiskinan, kesukaran hidup dan berbagai macam musibah, dia berkata Allah telah menghinakannya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinakanku. Ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Kalla, jangan katakan begitu. Ketika Allah berikan kepada kamu kelapangan, bukan berarti Allah ingin memuliakanmu. Ketika Allah berikan kepada kamu pekerjaan yang layak terhormat, bukan berarti Allah ingin memuliakanmu. Ketika Allah memberikan ujian kepadamu sedikit kekuasaan, bukan berarti Allah ingin memuliakanmu. Tapi tujuannya adalah supaya kamu dapat memuliakan anak yatim, supaya kamu bisa memberikan makan kepada orang miskin, supaya kamu untuk mendapatkannya jangan menghalalkan segala cara, dan supaya kamu tidak terlalu cinta kepada hartamu sehingga kau rela berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, membantu sanak saudara, famili, keluarga dan tetanggamu. Ketika engkau diuji dengan kesempitan rezeki, itu bukan berarti Allah ingin menghinakanmu, tapi sempit rezekimu karena engkau tidak memuliakan anak yatim, karena engkau tidak saling mengajak memberikan makan kepada orang miskin, dan karena engkau memakan harta warisan yang bukan hakmu, dan engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan karena engkau terlalu mencintai harta benda secara berlebih-lebihan. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20. Wa iza an'amna 'alal insani a'rafa wa na'a bi janabih. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap sombong. Ketika manusia diuji dengan kesenangan, kelapangan, kemudahan dan sedikit kekuasaan, dia pun tinggi hati, sombong diri, lupa diri. Dan ketika Allah uji dia dengan berbagai kesusahan, kesempitan dan kesukaran hidup, wa ija masau syarru kana yausa. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Al-Quran surah Al-Isra ayat 83. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Ija masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa ija masaul khairu manua. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ini adalah sifat umum manusia. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, di saat dia diuji dengan kelapangan, itu dijadikannya sebagai alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah untuk menyembelih anaknya yang satu-satunya yang diharapkannya selama ini, dan usianya sudah usia belia, usia remaja, dan saat senangnya dia melihat anaknya, justru Allah perintahkan dia melalui mimpi yang nyata untuk menyembelih anaknya. Itu dilakukannya, istrinya setuju, anaknya pun bersabar dan berbakti kepada orang tuanya, dan dilaksanakanlah penyembelihan itu. Dan Allah melihat
ketulusan, keikhlasan dan kepatuhan keluarga teladan ini, maka datanglah malaikat membawa seekor kibas yang besar untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan Ismail alaihissalam tidak jadi dikurbankan. Ketika itu rasa syukur Nabi Ibrahim alaihissalam ketika penyembelihan tidak jadi dilaksanakan kepada anaknya yang cintainya, maka di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Kalau dirupiahkan sekarang dengan harga kambing, lembu dan unta sekarang, itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban sekitar 17 miliar rupiah. Ini adalah rasa syukur Ibrahim ketika dia diuji dengan kekayaan. Dia bersyukur dan dia meningkatkan kepatuhan dan ketaatannya. Tapi ketika dia diuji dengan berbagai kesusahan, kesulitan, tetap dia istiqomah di dalam kebenaran, dalam ketakwaan. Dia semua itu lalui berbagai ujian itu.